Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan Mei, minggu yang pertama, hari yang pertama di bulan Mei. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Ia adalah Tuhan yang bertata, yang memerintah dalam hidup kita, dan Ia yang menuntun kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah membawa kami melewati bulan demi bulan, minggu demi minggu, dan kami ada di bulan yang baru, minggu yang baru. Kami yakin percaya tuntunan-Mu nyata dalam hidup orang percaya. Mata kami tertuju hanya padamu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, dan menguatkan dan menghibur kami semua. Terima kasih Bapa, kami lapar, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami, puaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di bulan yang baru, di bulan Mei ini, seri Suara Pengbalan, yaitu rumah. Rumah boleh dikatakan adalah sebuah tempat, bangunan tempat tinggal, maupun bangunan pada umumnya seperti gedung. Jadi rumah itu juga ada gandengan katanya, yaitu rumah bisa disebut dalam Kamus Bahasa Indonesia, gabungan kata rumah, ada rumah berloteng, rumah rakyat, rumah adat, rumah contoh, rumah busana, rumah dinas, rumah duka, dan berbagai macam dua kata yang digabungkan, baik rumah ibadat, rumah joglo, rumah kaca, rumah kontrakan, dan lain-lain sebagainya. Yang kita akan fokus, di mana kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang rumah, di mana rumah Tuhan, rumah kesukaan, rumah yang penuh sukacita, dan rumah doa, yaitu kehidupan kita yang dipersembahkan, yaitu bersama-sama kita dikumpulkan di dalam kumpulan orang percaya, yaitu kita disebut rumah doa. Rumah doa bagi segala suku bangsa. Suara Pembalan minggu yang pertama ini berjudul Rumah Doa bagi segala suku bangsa. Kita katakan tentang rumah, yaitu tempat di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Kita juga mendapatkan sebuah ketenangan bagi jiwa kita maupun rasa aman, di mana rumah juga tempat di mana kita ada kekeluargaan, di mana ada kasih sayang, ada saling menasehati, ada juga kekuatan rohani, kekuatan secara penyediaan di dalam kebutuhan. Itu semua dikatakan rumah. Rumah bukan dikatakan secara gedung saja, tetapi juga sebuah suasana kehadiran Tuhan, suasana yaitu damai sejahteranya, sukacitanya melingkupi, di mana kita sebagai manusia, kita rindu, kita menjadi bagian, ya, belong, ada tempat kita berlindung, ataupun tempat kita menjadi bagian dari sebuah keluarga ataupun sebuah komunitas orang percaya. Kita akan lihat bagaimana firman Tuhan menyatakannya, karena ketika seseorang yang tidak di dalam rumah yang Tuhan tempatkan, maka kita juga dalam istilah dikatakan gelandangan, ataupun tidak berumah, ataupun tidak menjadi bagian dari komunitas orang percaya. Dan sangat menyedihkan, karena orang yang terhilang ataupun ada di jalanan, mereka tidak merasakan suasana yaitu kekeluargaan yang ada. Karena di dalam jalanan dan sebagainya, yang terjadi adalah siapa yang kuat, ia yang akan memerintah, ataupun semua kejadian bisa terjadi dalam apa yang ada kalau seseorang tidak ada di dalam sebuah perlindungan rumah. Jadi dalam konteks rohani kita butuh, yaitu di dalam hadirat Tuhan, rumah Tuhan, ataupun di dalam penggembalaan, kasih karunia Tuhan ditempatkan yang melingkupi kita sekalian untuk dituntun, diarahkan sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Yesaya pasal 56. Yesaya 56 ayat 4, biarlah kita mengenal apa yang dimaksud rumah doa bagi segala bangsa, bagi segala suku bangsa. Kita lihat di Yesaya 56 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku
dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan. Dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Secara konteks di mana orang-orang kebiri tidak mungkin bisa mempunyai anak, ya. Namun dalam kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman, yang menghormati hari Sabat, yang memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memegang perjanjiannya, maka yakin dan percaya Tuhan sendiri yang menghimpunkan kita. Mungkin secara fisik tidak memungkinkan seseorang dapat melahirkan ataupun mempunyai anak. Namun di dalam Tuhan sudah tempatkan kita di dalam sebuah keluarga di mana kita yang juga memiliki bapak ibu rohani, yang Tuhan saudara keluarga di dalam Tuhan, maupun juga anak-anak rohani ataupun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, di mana kita dapat saling menasehati, saling memberi dorongan, kekuatan, arahan. Itu pentingnya rumah Tuhan. Pentingnya ada di dalam covering, spiritual covering kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya. Sangat penting sekali seseorang ada di dalam perlindungan, di dalam kasih anugerah Tuhan, yaitu pengembalaannya ada, maupun jemaat lokal yang ada dalam konteks di tempat masing-masing, di lokasi gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Kita lihat di ayat yang ke-6, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Tuhan himpunkan berbagai macam orang yang Tuhan himpunkan, baik orang asing, bagi orang-orang yang ingin rindu melayani Tuhan, ingin sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Tuhan himpunkan semuanya. Kita bersyukur di mana orang yang lapar haus kepada Tuhan, akan firman Tuhan pasti akan dipuaskan. Kita selalu ada penyediaan makanan rohani, selalu ada penyediaan kekuatan maupun juga nasihat, bimbingan yang Tuhan sediakan bagi umat Tuhan. Kita bersyukur orang-orang yang memegang perjanjian firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Apa yang Dia janjikan, Dia katakan burung pipit saja yang tidak menabur, tidak melakukan secara fisik seperti manusia, namun Tuhan sanggup memelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak Bapa sanggup pelihara, Bapa sanggup untuk mencukupi. Dia juga yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan segala keberadaan anak-anaknya. Kita semua adalah milik kepunyaannya, kesayangannya. Kita memegang perjanjian firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan pada Abraham, keturunanmu akan seperti sebanyak bintang-bintang di langit maupun pasir yang ada di pantai dan sebagainya. Dan itu mungkin secara fisik pada saat dia masih hidup itu sepertinya tidak digenapi. Namun setelah Abraham sekalipun sudah tidak ada, namun firman Tuhan, janji Tuhan yang diberikan padanya digenapi. Untuk itu bagian kita, sekalipun banyak janji-janji Tuhan yang belum kita melihat, yang belum kita secara kasat mata mengalaminya, namun tetap percaya bahwa orang benar hidup oleh iman, maka Tuhan yang memperhitungkan setiap jerih payah kita. Kita tetap lakukan, berjalan dalam iman, dengan mata hati tertuju pada Tuhan. Kita memberi yang terbaik, dan Tuhan Yesus sendiri adalah upah kita. Dialah kekuatan rohani kita. Dia adalah sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita lihat betapa indahnya orang-orang yang Tuhan bawa himpunkan ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah doa bagi segala suku bangsa. Kita lihat di ayat 7, ini adalah kerinduan Allah Bapa di surga. Bangsa Israel yang dihimpunkan, maupun kita secara fisik bukan suku Yahudi ataupun bangsa Israel, namun karena iman di dalam Yesus Kristus, kita semua dihimpunkan menjadi orang percaya, yang menjadi orang kumpulan umat Tuhan, tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepalanya. Kita lihat di ayat 7 apa yang Tuhan janjikan, ya, kepada bangsa Israel, dan kita juga ikut menerimanya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat di ayat 7, penekanannya di ayat 7,
Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Haleluya. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita bersyukur bahwa Tuhan himpunkan kita dari berbagai latar belakang. Semuanya Tuhan himpunkan karena kita ada umat pilihannya, umat yang ditebus oleh darahnya, dan yang tua, yang muda, ya, laki-laki, perempuan, dari berbagai latar belakang, suku maupun bangsa. Tuhan himpunkan semuanya. Kita bawa korban bakaran, korban sembelihan, yaitu kehidupan kita yang bertobat, kehidupan yang menyerahkan diri pada Tuhan. Itulah korban, yaitu persembahan tubuh kita, persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena korban yang sempurna, korban tebusan, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus, yang tergantung di kayu salib, mati dan bangkit, dan dia adalah korban yang sempurna. Kehidupan kita mengiring Yesus adalah keputusan setiap hari. Menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan, itu juga keputusan kita setiap hari. Dan Tuhan katakan, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. All people, segala suku bangsa, beraneka ragam, bahasa maupun juga suku bangsa. Semuanya Tuhan himpunkan. Karena Tuhan adalah Tuhan atas segala suku bangsa. Dia mengasihi bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Semuanya Tuhan mengasihi. Karena dia adalah pencipta. Dia menciptakan seluruh isi bumi ini dan semua manusia adalah ciptaannya. Biarlah hari-hari ini Tuhan pakai membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi, sehingga seluruh bumi mengenal siapa Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada penekanan yang saya mau gariskan di ayat 7 sekali lagi. Mereka akan kubawa ke gunungku, ke gunung Tuhan, tempat yang kudus, yaitu kuberi kesukaan di rumah doaku. Ya, kita yakin dan percaya, ya, tempat kita di bumi ini sementara. Apa yang kita lihat maupun kesusahan-kesusahan yang ada tidak selamanya seperti itu. Karena kita tahu hidup kita di bumi hanya sementara. Kita ini pendatang, perantau. Rumah kita sesungguhnya adalah rumah, yaitu rumah Bapa di surga. Selama-lamanya tidak ada air mata karena dia telah hapuskan. Yang ada adalah sukacita abadi. Selama kita masih di bumi ini, masih berjuang, bergumul, tapi kita serahkan hidup kita, minta kehendak Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sehingga tidak kita menunggu nantinya ketika kita ada di surga, tapi mulai sekarang kita alami kerajaan Allah, yaitu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita, bukan perkataan, tetapi oleh kuasa, ya, dari perkataan, yaitu firman Tuhan. Kehidupan orang yang mengalami, yaitu ada hubungan, yaitu rumah doa, adalah berbicara tentang hubungan. Yang manusia hilang bukan agama, tapi kehilangan hubungan, yaitu manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, dan turun temurun tidak seorang pun yang dapat sanggup menebusnya. Hanya Yesus, yaitu dia yang datang dari surga. Dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Ya, dia tidak menganggap itu hina, tekun memikul salib, dan dia bawa maupun semua kutuk, semua beban kehidupan manusia. Ya, semua katakan sudah selesai. Dia menanggung semua penderitaan itu. Dan ada divine exchange yang kita barusan dengar minggu yang lalu, pertukaran ilahi. Jadi dia ubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Dia ubah kutuk menjadi berkat. Dia ubah semua kesusahan hati, dia hibur dan berikan semangat yang baru. Untuk itu saudara terkasih, ada kesukaan. Ada kesukaan di dalam rumah Tuhan. Kesukaan di dalam rumah doaku. Ya, rumah doa, ingat, doa adalah hubungan. Doa bukan sebuah ritual. Doa bukan sebuah hal yang membosankan ataupun sesuatu yang sepertinya
dihinggap oleh rasa takut ataupun tertuduh, bukan, tapi kebebasan, kelepasan untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Karena tabir bait suci Yesus adalah tabir yang telah Dia membuka jalan yang baru bagi kita. Kita mempunyai akses kepada Bapa di surga. Untuk itu saudara, kita tidak kenal waktu, dimanapun, kapanpun kita datang, mempunyai komunikasi bersama dengan Bapa kita di surga. Sekalipun kita dalam istirahat pun, ketika kita tidur, ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah rumah kita sesungguhnya. Kita merasakan yaitu pelindungannya, damai sejahteranya, sukacitanya, kehadirannya. Selalu ada nasihat, ada kekuatan yang baru, hikmat yang datang dari surga, selalu murni, dengan motivasi yang murni. Kita datang ke rumah Tuhan, kita berdoa yaitu mempunyai hubungan. Baik kita di rumah kita juga membangun mesbah, yaitu mesbah doa, mesbah keluarga, ya 2-3 orang, ataupun lewat WA, lewat Zoom. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini tidak dapat membatasi kita, karena kita akses kepada Tuhan, yaitu lewat jalan yang baru, yaitu Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Untuk itu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada kesukaan, ada sukacita di rumah doa. Jadi kita bukan menjauh, tapi datang mendekat. Karena itulah rumah doa adalah rumah kesukaan, rumah Tuhan, di mana Tuhan Dia yang hadir, Dia yang memberkati kita sekalian. Dengan kondisi konteks saat ini, apakah online yang memungkinkan kita untuk melangkah ke rumah Tuhan secara onsite? Mari, saya mendorong saudara terkasih untuk melangkah. Kita lihat di ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Ya, kita sadari bahwa Israel yang berserakan di mana-mana, ya 12 suku yang ada, namun Tuhan oleh kasih karunia Tuhan himpunkan semuanya, dan mereka menjadi sebuah bangsa Israel yang kuat. Bangsa Israel sekalipun kecil, tapi karena dia adalah kepunyaan Tuhan, Tuhan sendiri yang membelanya. Kita secara fisik bukan orang Israel, bukan bangsa Israel, tapi darah Yesus menyucikan kita sehingga kita dilayakkan masuk di dalam kumpulan, yaitu bangsa umat kepunyaan Tuhan, milik kepunyaannya. Untuk itu hidup kita harus suci, harus kudus, benar di mata Tuhan. Motivasi kita dan mental pandang kita, semua keberadaan pengabdian kita murni, yaitu Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, Dia Raja kita yang memerintah atas hidup kita sekalian. Kita lihat bagaimana Yesus sangat marah ketika orang-orang menjadikan rumah doa ataupun rumah yang sesungguhnya adalah tempat ibadah, tempat untuk orang-orang berkumpul mencari hadirat Tuhan, menjadi sarang penyamun. Dan Yesus sangat menegur dengan keras hal itu, karena rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa, harus sungguh-sungguh berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita lihat Yesus menyucikan bait Allah. Kita semua adalah bait sucinya. Kita pribadi lepas pribadi, bangunan Allah yang disusun begitu rapi menjadi rumah doa, menjadi rumah kesukaannya Tuhan. Kita dihimpunkan di sebuah tempat yang dimana kita katakan rumah ibadah, ya, rumah ibadah di mana kita ada di dalam sebuah naungan, yaitu gereja lokal yang Tuhan tempatkan kita. Kita lihat di Yohanes pasal 2, Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes pasal 2. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ini kita lihat teguran keras yang Yesus nyatakan, ya,
kepada sekelompok orang-orang yang dimana di bait suci yang harusnya orang datang beribadah dengan penuh hati yang hancur, dengan kerinduan, dengan lapar haus. Namun ternyata ada sebagian orang yang mempergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan, yaitu pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, penukar-penukar uang, sibuk dengan urusannya sendiri, mempergunakan, memakai kesempatan yang ada untuk kepentingannya diri sendiri. Karena orang-orang yang datang ke Yerusalem beribadah, mereka telah menghabiskan waktu sekian lama, dan mereka membawa binatang dan korban atau untuk persembahan, dan itu cukup dikatakan ada yang mungkin cacat, atau mungkin mati, atau mungkin ada hal-hal yang terjadi, sehingga pedagang-pedagang ini mengambil kesempatan untuk memperjualbelikan dengan nilai tukar yang sangat membebankan, memberatkan orang-orang yang datang. Untuk itu Tuhan sangat tidak suka ketika rumah Tuhan dikotori oleh hal-hal seperti itu. Kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, hanya untuk menyenangkan hatinya. Ingin bersama-sama saudara-saudara kita dihimpunkan, kita berbahagia, disebutkan datang ke rumah Tuhan. Dengan hati yang tulus, kita datang menyembah Dia, mendengar suaranya, dan melakukan perintah-perintahnya. Namun apa yang terjadi ini, Yesus membalikkan, menghamburkan semua uang penukar-penukar ini, yang dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Dan ini adalah peringatan keras bahwa biarlah kita sungguh-sungguh kembali memberikan, yaitu ketulusan dalam melayani maupun di rumah Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai alat maupun alatnya Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita lihat di ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sekarang pertanyaan kepada kita di zaman saat ini, di tahun 2022, di bulan Mei ini, Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita benar-benar mencintai rumah Tuhan, mencintai tempat kediamannya, kita sungguh-sungguh lapar haus akan Dia. Maka kita ingin percaya Tuhan yang memuaskan kita. Dia dengan hasrat semuanya, Dia yang mencurahkan semua isi hatinya kepada orang-orang yang datang rindu mencari hadirat-Nya, mencari maupun kehendak-Nya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Karena mereka menganggap melihat Yesus secara fisik bahwa Dia adalah anak tukang kayu, anak dari Yusuf secara fisik. Namun sesungguhnya mereka tidak mengenal bahwa Dia adalah anak Allah. Dia adalah raja di atas segala raja yang memerintah atas kehidupan umat manusia. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan oleh Allah. Untuk itu mereka menantangnya. Kita lihat ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Karena apa yang orang-orang Yahudi melihat adalah secara fisik yang dilihat. Namun Yesus menyampaikan tentang kematiannya, kebangkitannya. Ini adalah inti dari Injil keselamatan yang diberitakan, yang Yesus hidupi, yang Yesus nyatakan. Kuasa kebangkitan supaya kita alami juga. Karena hanya Dia yang dapat membangkitkan yang letih lesu, berbeban berat, yang sudah mati. Hanya Dia yang sanggup membangkitkannya. Secara fisik, bagaimana mungkin kita bisa membangun sebuah bait Allah dalam waktu 3 hari? Tidak mungkin. Secara fisik tidak mungkin kita bisa membangun rumah dalam waktu yang 3 hari. Minimal berapa bulan baru sebuah rumah, sebuah bangunan dapat diselesaikan. Apa yang dilihat manusia secara fisik dan diukur secara fisik. Namun Tuhan ingin kita alami terobosan di mana perkara-perkara rohani tidak bisa kita mengerti dengan kekuatan kita. Harus Roh Kudus yang menyatakan, menyingkapkan, membukakan mata kita sehingga kita mengerti perkara-perkara rohani. Kita lihat 20.
Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun. Bayangkan, bukan berapa bulan, tapi 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kita nanti akan perjamuan kudus, di mana kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Setelah penyampaian firman Tuhan ini, kita ingat kembali kasih-Nya, kuasa-Nya, di mana pengorbanan yang sempurna, karya terbesar, sehingga kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Bait Allah, yaitu tubuhnya sendiri. Yesus yang terpecah-pecah tubuhnya untuk supaya kita dipulihkan menjadi utuh secara pribadi maupun di dalam keluarga maupun di dalam komunitas, kita dipulihkan. Kita lihat di ayat 22, kemudian sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Secara waktu Yesus masih ada bersama murid-muridnya, Yesus menyampaikan bahwa Dia akan diserahkan, Dia akan mati di kayu salib, dan Dia akan dibangkitkan. Namun saat itu belum dimengerti. Namun setelah Yesus bangkit dari orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya. Seringkali kita juga tidak sadari, tidak mengerti kebenaran yang saat ini kita hadapi. Padahal Tuhan sudah singkapkan, Tuhan sudah berikan kita sebuah gambaran, Tuhan sudah memberikan kita pernyataan. Namun seringkali kita belum ada pada waktunya untuk mengerti, belum pada waktunya kita mengingat apa yang Yesus sudah katakan. Tapi percayalah, di mana suatu hari, di mana mata kita juga akan terbuka untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan adalah indah. Banyak kegagalan maupun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tragedi yang ada, yang kita lihat adalah sebuah kesedihan, sebuah hal mengapa itu harus terjadi. Namun yakin dan percaya, hidup kita serahkan pada Tuhan. Izinkan Dia yang bertata, menguasai, Dia memegang semua kendali hidup kita. Dan pada suatu hari kita diberikan pengertian untuk mengerti rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Ada kematian, ada kebangkitan. Kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Barusan ini kami juga, saya secara pribadi dan keluarga sedang membaca sebuah renungan, yaitu renungan keluarga yang sangat indah. Bagaimana seorang ayah yang menghadapi yaitu kematian seorang anak. Anaknya yang umur 13 menuju 14 tahun. Hanya tinggal waktu sedikit lagi ia akan merayakan ulang tahun. Dan kehilangan anaknya, putranya yang berumur 13 tahun yang sebentar lagi akan 14 tahun di tahun 2020. Dan kesedihan yang ada sebagai seorang ayah, mengapa itu harus terjadi. Namun semuanya kita tidak tahu misteri-misteri yang ada. Tetapi ayahnya ini Tuhan sudah menaruhkan untuk menuliskan kisah perjalanannya. Bagaimana anaknya yang umur begitu singkat, yang mempunyai potensi, yang mempunyai hal yang luar biasa, tapi sudah Tuhan panggil dengan umur yang masih relatif muda. Kita semua tidak mengerti. Namun percayalah, Yesus baik, Tuhan yang berdaulat. Dia yang mempunyai rencana yang terindah dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara terkasih, mari kita membaca, lanjutkan di Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. Seringkali kehidupan kita, ya, tanda-tanda heran, mukjizat, semuanya menjadi percaya. Tetapi sesungguhnya iman kepercayaan kita pada Tuhan, bagaimana kalau ketika tanda itu tidak terjadi, ataupun mukjizat yang kita minta, yang kita harapkan tidak terjadi, bagaimana? Apakah kita tetap percaya pada Yesus adalah Mesias, ataukah hanya sebatas karena kita melihat tanda-tanda ataupun yang heran, hal-hal yang terjadi, yang mukjizat, baru kita percaya? Sesungguhnya kita akan diuji, diproses dalam perjalanan hidup ini. Apa saja yang kita minta, yang kita doakan, ada hal-hal yang kita tidak mengerti sepenuhnya mengapa tidak Tuhan jawab.
namun tetaplah percaya. Tetap trust, mempercayakan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Ada yang kita ketok, minta, cari, belum kita temukan. Tetap datang dekat pada Tuhan. Bukan karena ada maunya, supaya Tuhan ikuti maunya kita. Biarlah kita menyerahkan diri, melaraskan diri, mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dia akan singkapkan, berikan hikmat, tuntunan, apa yang sesungguhnya yang kita alami di masa lalu, yang sedang kita jalani hari ini, dan membawa kita masuk ke hari esok. Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sesungguhnya banyak hati manusia, ada kelicikan, ya, ada hal yang tidak tulus, hal yang tidak berkenan. Ya, Tuhan membersihkan. Izinkan Roh Kudus, seperti firman Tuhan katakan, selidiki aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah hatiku, batinku, apabila ada jalanku yang serong, tuntunlah aku di jalanmu yang kekal. Sesuai Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bulan yang lalu, di bulan April, kita memperingati kematian Yesus, merayakan kebangkitan, dan sekarang kita sudah ada di bulan Mei. Biarlah kita lebih lagi cari Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, karena kita mengasihi Tuhan. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga apa yang kita lakukan, baik dalam doa, firman Tuhan, pujian, maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita berkarya karena kita mengasihi Tuhan. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang ada, Tuhan yang menyediakan. Dia mencukupi, memelihara kehidupan saudara dan saya. Mari kita doa untuk firman Tuhan ini dimateraikan dalam hidup kita. Setelah itu kita akan siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Engkau yang menyucikan bait suci, menyucikan kami semua Bapa. Kamu bagian dari bait suci tubuh Kristus, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik gereja lokal maupun juga di gereja secara universal seluruh dunia. Ada pembersihan, ada penyucian, karena Engkau membawa kami dengan kesukaan ke rumah doa, yaitu ke rumah-Mu, yaitu rumah doa bagi segala suku bangsa. Terima kasih Bapa. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyediaan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Kami milik-Mu Bapa. Kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sebab Engkau selalu ada dengan firman-Mu. Di tiang api, tiang awan, selalu ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Kudus menjamah kami semua, sungguh-sungguh dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya akan membaca beberapa ayat supaya kita renungkan, dan kita akan siapkan untuk mengambil elemen perjamuan kudus. Saya nantinya akan memimpin perjamuan kudus bersama-sama. Kita terima tubuh dan darah Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatang hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saudara terkasih, kita siapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus setelah nyanyian ini.
Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan, yang menebus dosa kita. Mari yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan atas karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di atas kayu salib. Tubuh dan darahmu, di mana kami bersekutu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur dan bersyukur Bapa. Kami yang harusnya dihukum, tapi oleh kasih karunia Tuhan, kami diluputkan, kami diampuni dosa kami, dan kami dididik Tuhan di dalam kebenaran, rencana-rencana Tuhan digenapi. Hamba-Mu juga doakan bagi yang sakit, saat ini tumpangan tangan, bagian yang sakit, tumpangan tangan, percaya, darah Yesus, bilu-bilu Yesus telah menyembuhkan, di dalam nama Yesus, bagian yang sakit telah sembuh. Juga bagian yang bagi mereka yang ada susah hati, beban berat dalam masalah rumah tangga, keluarga, tidak ada jalan keluar. Namun hari ini ada kabar baik. Yesus, Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah tabir yang tabir ada dirinya sendiri yang telah menjadi jalan bagi kita sekalian. Untuk itu percaya ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pelihara saudara, pelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga dalam ekonomi, pemeliharaan, Tuhan selalu ada bagi anak-anak-Mu yang berharap padamu. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati bangsa-bangsa di dunia yang ada. Biarlah semuanya menerima Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kehidupan anak-anak-Mu, gereja-gerejamu menjadi alat, menjadi saksi yang hidup bagi semua jiwa-jiwa yang ada, baik keluarga maupun teman maupun seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari terima ucapan berkat imam. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi saudara yang belum berjemaat di gereja lokal, saya mengundang saudara yang ada tinggal di Surabaya dan sekitarnya dapat datang beribadah bersama kami di Cornerstone Faith Church, letak lokasi di Golden City Mall, di ground floor, Jalan Wahab Syamin, dekat Maijen Sungkono. Ya, hari Minggu jam 10 pagi, ibadah onsite bagi mereka yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati.